Meskipun round 4 bisa dipastikan akan sangat berat, akan tetapi bagaimanapun kita tetap harus percaya kalau berat bukan berarti nggak bisa, dan susah bukan berarti mustahil. Jelas bisa dipahami mengapa publik tanah air, sedikit atau sebagian, ada juga yang merasa pesimis. Pertama, soal status tuan rumah Arab Saudi. Kedua, soal track record melawan Irak. Ketiga, soal keraguan terhadap tim pelatih. Dan keempat, kemungkinan absennya oleh Romeni yang sangat besar. Meski begitu, kita nggak boleh mundur sebelum perang, entah apapun nanti hasilnya, yang penting gas dulu. Sementara di sisi lain, PSSI juga berusaha keras agar mempersiapkan segalanya, termasuk menambah kekuatan, terutama di sektor depan, sekalian buat jaga-jaga kalau Ole beneran 100% nggak bisa tampil. Melihat hal itulah membuat Moriyasu semakin yakin kalau Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat skuad Indonesia saat ini yang makin hari makin oke aja. Tinggal gimana nanti mereka berjuang di babak round 4. Ya, perjuangan Indonesia menuju pentas dunia bisa dibilang telah memasuki babak penting. Dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi penentu apakah timnas Indonesia bisa tersenyum di akhir cerita atau tidak. Tentu saja dalam hal ini nggak ada yang lebih menentukan di dua laga penentu itu selain mereka, para punggawa Garuda itu sendiri. Karena biar bagaimanapun, para pemain adalah ujung tombak dalam meraih mimpi besar di depan mata. Dan mereka semua sadar beban, harapan kini tersemat di pundak mereka. Oleh karena itu, mereka semua bertekad untuk melakukan persiapan sebaik mungkin. Tak lagi hanya latihan biasa, tapi persiapan layaknya pejuang sebelum turun ke medan tempur yang sebenarnya. Terutama bagi mereka yang per musim ini menapaki langkah di tim baru. Di pos kiper, Emil Audero akan melakukan apapun agar bisa tampil konsisten di Serie A bersama klub barunya, Cremonese. Kemudian, di sisi kanan pertahanan, Kevin Dix juga berusaha keras menapaki level lebih tinggi di Bundesliga. Lalu di sisi kiri, kita melihat Shane Patinama. Jelas pemain ini cukup banyak yang mencibir dan meremehkan. Namun alih-alih koar-koar, Shane memilih untuk fokus bersaing di tim penguasa Thailand, Buriram United, yang musim lalu berhasil menembus babak 8 besar ACL Elite. Dan kemudian disusul oleh Sandy Walsh yang tak ada kabar tiba-tiba heboh menyusul Shane Patinama ke Buriram. Pun begitu Nathan Chua-on, ia juga diremehkan bakal sempat diisukan main di Liga Indonesia. Tapi ia memilih tetap berjuang di Eropa walaupun hanya bermain di Divisi 2 Belanda bersama Willem II. Di sektor bek tengah, Justin Hubner bersiap melangkah maju usai bergabung dengan tim Eredivisie Fortuna Sittard. Dan jelas itu akan menambah persaingan jadi kompetitif. Setelah Elkan Bagot yang makin kesini makin berkembang dan pelan-pelan telah mendapat kepercayaan tampil di Ipswich Town yang akan main Championship musim depan. Nah, jika semua berjalan lancar, maka tak akan ada lagi tempat bagi alasan, tak akan ada lagi ruang untuk meragukannya. PSSI dan Patrick Kluivert harus membuka mata untuk kemungkinan kembalinya Elkan Bagot. Masuk ke lini tengah, meskipun Tom Haye sampai narasi ini ditulis belum ada kabar. Setidaknya masih ada kabar positif dari Ivan Yenar yang diam-diam sedang benar-benar bertumbuh dalam kesunyian. Ya, di saat Sohipe justru memilih melipir ke Liga Indonesia, Ivan memilih jalan berbeda. Senyap tanpa banyak kata, tanpa perlu gimmick untuk kemudian membuat publik tertegun dengan keabsahan dirinya menembus tim utama. Dan semua percaya akan ada waktunya bagi Ivan untuk bisa mendapat tempat reguler bermain di kompetisi Eredivisie. Ya, semua pemain pastinya akan bekerja keras demi mimpi besar bersama, termasuk oleh Romeni yang sekarang berjuang dan berpacu dengan waktu mengejar kesembuhan cederanya. Tak sampai di situ saja, PSSI sampai saat ini sedang berusaha mengebut proses naturalisasi dari 4 pemain yang sebelumnya sudah di-spill, meski identitasnya belum terungkap. Nah, dari 4 nama itu, sejauh ini baru Mauro Zylstra yang berkasnya sudah ditandatangani sama Presiden bareng 3 calon pemain timnas putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel.
Ya, Pak Erick sendiri mengatakan bahwa berkas tersebut sudah masuk ke DPR RI. Akan tetapi pembahasannya baru akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang melalui rapat di Komisi 10 dan Komisi 13, mengingat saat ini DPR masih dalam masa reses. Nah, Mauro sendiri bisa dibilang disiapkan untuk pengganti oleh Romeni. Meski di satu sisi Pak Erick menjelaskan kalau Mauro akan dicoba lebih dulu di Timnas U23. Kalau dirasa oke, bolehlah dibawa ke Timnas Senior. Dan kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau Mauro punya kans lebih besar untuk dibawa ke Timnas Senior dibanding Jens Revan, setidaknya dalam waktu dekat ini. Kenapa? Pertama, Mauro ini sudah terbukti gacor di tim kelompok umur. Saat membela AFC Amsterdam U18, Mauro sanggup mengemas 18 gol dan 11 assist hanya dari 20 pertandingan. Kemudian, saat membela Nijmegen U21, dia mampu mencetak dari 26 pertandingan. Lalu setelah dari NEC, dia pindah ke FC Volendam. Nah, di tim U21 Volendam, Mauro bikin 17 gol dan 7 assist dari 21 penampilan. Bahkan musim lalu ia juga sudah 7 kali dipercaya tampil di tim utama. Dan per musim ini ia terdaftar sebagai pemain di tim utama FC Volendam yang baru saja promosi ke Eredivisie. Yang mana itu artinya, jika ia dikasih menit bermain, maka status Mauro adalah pemain Eredivisie. Dan maaf-maaf aja, itu berbanding terbalik dengan Jens Revan. Karena meskipun umur mereka cuma beda setahun, tapi Revan selama di Dordrecht lebih sering jadi cadangan. Dan bahkan ia mendapat kontrak profesional pertama justru di Bali United. Meski begitu, Mimin tak percaya kalau Revan punya potensi besar menjadi striker hebat kalau dia terus bekerja keras. Walaupun agak disayangkan, di umur yang masih 19 tahun, dia malah memutuskan bermain di Liga Indonesia di saat kita semua berharap pemain muda berbakat Indonesia bisa abroad. But that's okay, kita lihat aja ke depannya. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan semangat PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu, sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi salah satu perwakilan Asia yang ada di Piala Dunia 2026 itu semakin menuju ke arah yang benar. Di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, lalu ada Simon Tahamata sebagai head scouting, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mengingatkan Arab serta Irak untuk waspada dengan Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia adalah tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020 mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain. Ucap sang jurnalis dikutip dari Bola.net. Dan terlepas dari apapun, dengan waktu persiapan yang ada saat ini, mudah-mudahan tim pelatih bisa mempersiapkan tim dengan optimal. Karena kembali lagi, musuh utama tim saat ini adalah soal diri sendiri. Kira-kira bisa nggak para pemain menghadapi tekanan dan ekspektasi yang besar? Sebab biar bagaimanapun, level tekanan di klub dan internasional itu beda. Sehingga ya mudah-mudahan para pemain bisa mengatasi, dan Mimin percaya mereka pasti bisa. Pokoknya, kalau semuanya bisa diatasi dengan baik, insya Allah kemenangan itu pada akhirnya bisa diraih.